Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat maghrib yang kita lanjutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita, beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman kesesatan menuju zaman yang islami. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini insya Allah panjang sekali ayat yang kita bahas, karena ini adalah merupakan sebuah kesatuan, yaitu cerita atau kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir, yaitu mulai ayat 60 sampai 82 insya Allah, berarti 22 ayat. Cuman itu tafsirnya pendek-pendek insya Allah. Nah, cuman sebelum itu kami akan menyampaikan sedikit, ada yang bertanya, karena banyak di dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Dari satu biji akan tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai akan mengeluarkan 100 biji. Berarti dari satu biji akan menjadi 700 biji. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan balasannya dilipat gandakan 700 kali lipat. Ada juga di dalam yang lainnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya hanya dengan zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan menjadi tenang. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menjanjikan kepada kita bahwasanya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan urusan dunia kepada kita semua. Banyak lagi yang lainnya, belum lagi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, sumu tasihu, berpuasalah nescaya kalian akan sehat. Nah, ini bukan hadis ini adalah kata-kata seorang tabib. Tapi banyak yang mengira kalau ini adalah hadis. Karena masyhurnya, karena populernya kata-kata ini. Terus juga banyak lagi yang lain, contoh-contoh seperti itu banyak. Bahwasanya sholat malam itu akan menyehatkan badan. Sering banyak sodakoh akan rezeki menjadi lancar dan lain-lain sebagainya. Bagaimana? Nah, ini ada yang bertanya, bagaimana kalau kita beribadah itu tadi
niatnya adalah untuk itu semua. Kenapa kamu rajin puasa? Biar badan saya sehat. Kenapa kamu rajin sedekah? Biar rezeki saya lancar. Kenapa kamu rajin ini? Biar ini dan lain-lain sebagainya. Bagaimanakah yang niatan dari ibadahnya adalah seperti itu? Kalau ada yang niatan ibadahnya seperti itu, bagaimana? Kita ambil ayat Al-Quran. Di situ Allah subhanahu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia itu adalah al-malu wal banun, yaitu harta dan anak keturunan. Aku penuhi, aku kasih. Gitu Allah berfirman seperti itu. Aku penuhi. Di dunia aku penuhi. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka itu tidak akan dirugikan. Cuman ayatnya tidak sampai di situ. Ayat yang ke-16-nya Allah berfirman, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itulah alladzina laisa lahum, yang tidak mendapatkan apa-apa fil akhirati, di akhirat, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan sia-sialah, lenyaplah apa yang telah mereka usahakan di dunia itu. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan lenyap pula dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harsihi, akan aku tambahkan kepadanya keuntungannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang ingin mendapatkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, akan aku kasihkan kepadanya sebagiannya, minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan dia di akhirat tidak mendapatkan jatah atau bagian. Masih tetap yang lainnya, Salam bersabda, busyira hadhil ummah bisana'i warif'ati wad-dini wat-tamkini fil ardi, faman amila minhum amilal akhir wa man amila minhum amalal akhirah lidunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Umat ini diberi kabar gembira, busyira, diberi kabar gembira dengan apa? Bisanai warifati, dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi.
Wadini, agama dan kekuatan di muka bumi. Wadini watamkini fil ardi, tamkin fil ardi, kekuatan di bumi. Faman amila minhum amalal akhirah, maka barang siapa yang mereka yang melakukan pekerjaan akhirat, pekerjaan akhirat itu berarti ibadah, lid dunya, karena tujuannya adalah untuk, sama hadis berikutnya juga sama. Apalagi, nah ini yang lebih parah lagi ini, kalau memang niatnya adalah untuk harta. Ya, di sini ketemu dengan hadis Rasul, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang tadi itu juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan, ta'isa in lam yu'to lam yardo. Kalau dia dikasih itu semua, apa itu dinar, dirham, kotifah, khomisah, rodia, dia ridho. Wa in lam yu'to lam yardo. Kalau nggak dapat fee, kalau nggak dapat upah, dia nggak ridho, grundel. Di situ Rasulullah menyatakan celakalah, dikatakan di situ sebagai abdatud dinar, hambanya dinar. Lalu bagaimana kalau itu nggak boleh? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran seperti yang kami sampaikan tadi itu? Gini saja, kalau dilogikakan seperti ini, ya, sales, ya, diumpamakan sales ingin supaya jualannya laris, maka mengasih berbagai macam bonus. Nih, saya jual sepeda motor, yang beli dapat bonus helm jaketnya saja, motornya udah nggak saya butuhkan, gitu. Ya sama dengan ibadah kita. Jadi di situ Allah ngiming-ngimingi kita dengan bonus. Ini loh, kalau kamu ikhlas, kamu meniatkan ibadah ini adalah untuk akhirat, ini loh bonus dunia kamu. Jadi jangan bonusnya yang diambil kemudian yang utamanya ditinggalkan. Jadi kalau kita permisalkan adalah seperti itu, bonusnya diambil, barang yang utama ditinggalkan. Nah ini jangan sampai. Maka ya kita niatkan betul-betul ibadah kita ya untuk Allah sudah. Dunia adalah bonus. Kita rajin sedekah ya sudah, rajin sedekah terus. Kok kemudian Allah memperlancar rezeki kita, itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jangan bonus itu dijadikan sebagai tujuan, tapi yang utama itulah niatkan. Dan ini adalah pekerjaan hati. Tidak ada yang mengetahui orang lain. Pernah kami menyampaikan hal-hal seperti ini, ada yang komentar, "Loh Pak, kok ngembosi?" Ya orang sudah semangat, yang pekerjaannya itu yang ditinggalkan, tapi kesalahan itulah yang harus kita perbaiki. Ketika seperti itu, saya beri contoh lagi, saya beri perumpamaan lagi. Misalnya, kalau di jari kita ada luka, apa yang kita lakukan? Jarinya itu lukanya diobati atau jarinya yang diputus?
Kalau yang tadi itu, ya sudah, daripada amalan saya sia-sia, enggak, sekalian aja saya enggak beramal. Nah itu sama aja dengan memutus jarinya, bukan mengobati lukanya. Ketika itu saya menyampaikan masalah ibadah, bahwasanya kita ibadah niatnya untuk apa? Kalau ibadah kita niatnya hanya untuk ini, untuk riya dan lain sebagainya, maka di situ fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yurauna, celaka, salat tapi celaka. Nah, itu ada yang bilang kemudian, lah itu kan gembosi yang sudah rajin salat. Nah, ini salah menilainya. Jadi bukan salatnya yang ditinggalkan, tapi niatnya yang diperbaiki. Maka mari, karena hati itu adalah panglima, ya. Nah, itu jawaban kami atas pertanyaan, ya, pertanyaan lewat WA. Ya silakan, siapa saja boleh bertanya lewat WA. Musalifatan nasyahutahuma fatakhadha sabilahu fil bahri saroba falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba qala ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul khut wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dikisahkan ketika itu Nabi Musa sedang memberikan tausiah, sedang memberi nasihat kepada Bani Israel, sehingga banyak di antara Bani Israel yang mengejar dan bertanya kepadanya, wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih pandai di dunia ini dari engkau ya Nabi Allah? Apa jawabnya Nabi Musa? Gak ada. Nabi Musa menjawab, gak ada. Ada dalam riwayat yang lainnya yang menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, siapakah orang yang paling pandai di muka bumi ini, yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini? Maka Nabi Musa menjawab, saya adalah orangnya. Ketika Nabi Musa menjawab seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menegurnya. Langsung menegur Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah di sana ada hambaku yang aku beri ilmu dan kamu gak mengetahuinya. Ada hambaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat apa itu, abasa wa tawalla, itu kan teguran. Ya, seorang rasul ditegur seperti itu ya langsung sadar. Ya Allah, beritahu saya ya Allah, di manakah orang tersebut? Di manakah orang tersebut ya Allah? Saya akan belajar kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberitahu kepada Nabi Musa, wa idza qala Musa li fatahu la abrah. Maka Nabi Musa berkata kepada muridnya itu adalah Yusha bin Nun, la abrah,
saya nggak akan berhenti berjalan untuk mencari orang tersebut. La abroh hatta ablugha majma'al bahraini au amdi hukuba, sehingga aku mendapatkan dua lautan yang bertemu, atau saya akan berjalan bertahun-tahun. Di situ dinyatakan hukuba. Hukuba itu ada banyak riwayat yang berbeda-beda. Katakan riwayat yang lain adalah 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui maksud daripada itu. Yang jelas maksud daripada di situ adalah saya akan berjalan terus selama-lamanya sampai aku menemukan tempat tersebut. Falamma balagha majma'a bainihi manasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Nah, ternyata ketika sebetulnya sudah sampai tempatnya yang dituju, di tempat itu ada batu besar dan di situ ada mata air. Namanya adalah mata air hayat. Mata air hayat disebut mata air hayat. Kenapa? Karena benda yang atau binatang atau benda hidup yang sudah mati ketika terpercik airnya itu akan hidup kembali. Nah, ketika sampai tempat ini, dua orang ini sudah letih. Nabi Musa dan muridnya yang bernama Yusha bin Nun tadi sudah kecapean, maka beristirahat di batu itu. Maka Allah memberitahukan, bawalah ikan yang sudah mati. Nanti ketika kamu kehilangan ikan itu atau lupa akan ikan itu, itulah tempatnya. Maka Nabi Musa berpesan kepada Yusha, nanti kalau ikan itu hilang atau kamu lupa akan ikan itu, beritahu saya. Beritahu saya. Saya kamu nggak saya beri tugas yang berat-berat. Hanya nginget-nginget tok. Kapan ikan itu hilang atau kapan itu kamu lupakan. Dan ternyata ikan itu hilang. Ketika itu Nabi Musa tidur, Yusha juga tidur. Ketika Yusha bangun melihat ikannya hilang, mau membangunkan Nabi Musa. Ya, bagaimana murid membangunkan gurunya, kan ya enggak, adabnya kan tidak sopan. Maka ditunggu sampai bangun. Ketika Nabi Musa bangun, Yusha lupa. Ketika itu akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan di situ. Nah, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri sarobana. Ikannya tadi keluar dari tempatnya dan berjalan ke lautan. Air artinya apa? Air yang dilewati langsung membeku dan membentuk sebuah jalan di situ. Boleh dikatakan ini menurut tafsir ini dari hadis Rasul. Ya, membentuk sebuah lorong atau jalan di situ yang membeku, airnya tadi itu membeku. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad lakina min safarina hada nasoba. Ketika mereka sudah lewat jauh banget, perjalanan yang jauh, rasa lelah, rasa lapar sudah datang, sudah merasakan lapar, lelah, haus dan lain sebagainya. Maka Nabi Musa tanya kepada muridnya tadi itu, berikan kepada kami, ayo keluarkan makanan kita tadi. Kita sudah capek banget ini, kita sudah jauh berjalan. Ayo bekal kita tadi kita makan. Apa jawab muridnya? Qala, maka muridnya Yusha tadi berkata,
ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Maka muridnya tadi berkata, wahai Musa, ketika kita berada di atas batu tadi, tidur tadi, saya lupa akan syaitan yang telah mengganggu saya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan dia mengambil jalannya di lautan itu dengan menakjubkan. Qala dzalika ma kunna nabghi. Maka Nabi Musa mengatakan, itu yang kita cari-cari. La asarihi ma qasasa. Maka keduanya balik kembali menelusuri jejaknya tadi itu sampai bertemu dengan tempat yang dimana mereka beristirahat tadi itu. Fawajada abdan, tidak aku berikan kepadamu. Nah, menurut di sini bahwasanya apa? Bukan berarti Nabi Khidir yang disebut Khidir tadi, hamba Allah tadi itu adalah Nabi Khidir, itu lebih segala sesuatunya dari Nabi Musa. Tidak. Karena Nabi Khidir sedalam sebagian hal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, tapi juga demikian Nabi Musa diberi sesuatu yang tidak diberikan kepada Nabi Khidir. Artinya apa? Masing-masing ada kelebihan masing-masing, ya, masing-masing punya kelebihan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan seperti itu. Nah, itu singkat ceritanya seperti itu. Kemudian langsung ayat berikutnya, qala lahu Musa. Nah, ketika ketemu dengan Khidir tadi itu, Musa alaihi salam berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu agar supaya kamu bisa mengajariku apa-apa yang telah. Jangan nyelonong tahu-tahu ikut gitu. Jadi minta izin ini, Nabi Musa minta izin kepada Khidir. Ya, minta izin kepada Khidir, wahai hamba Allah, bolehkah aku mengikutimu agar supaya engkau mengajariku? Maka jawabnya Nabi Khidir apa? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, kamu gak akan pernah bisa sabar untuk ikut bersamaku. Kamu gak akan pernah bisa sabar untuk bisa ikut kepadaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar untuk mengikutiku sementara kamu ilmunya gak ngerti tentang hal tersebut. Ya, karena semangatnya Nabi Musa, sungguh-sungguhnya Nabi Musa ingin mendapatkan ilmu, maka dia tetap memaksakan kalau dia ingin ikut. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka amra. Maka Nabi Musa mengatakan, engkau akan mengingkari atau menentang apa yang engkau berikan atau engkau lakukan. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Maka dijawab oleh Nabi Khidir, baik kalau begitu, kalau kamu memang tetap ingin ikut kepadaku, boleh, dengan syarat kamu jangan bertanya sesuatu apapun sebelum aku jelaskan dari maksud yang aku lakukan itu tadi. Jadi nggak boleh bertanya, Nabi Musa nggak boleh bertanya. Kemudian berikutnya adalah fantolaqo hatta idza raqiba fi sanfinati kharaqaha.
Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka keduanya pergi, bertiga dengan muridnya tadi itu pergi. Fantalaqa, keduanya pergi, naik perahu, naik kapal. Ya, fantalaqa hatta idza raqiba, ketika dia naik kapal. Ya, sebelum melakukan ini Khidir sudah bilang dulu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Khidir bilang kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya ilmu Allah yang diberikan kepada kita hanya seperti air yang ada di paruhnya burung pipit itu, berbanding dengan lautan yang luas ini. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat kemarin beberapa waktu yang lalu, dinyatakan apa di situ? 7 lautan itu akan kering ya ketika menulis kalimat-kalimat Allah. Nah, di sini dinyatakan hanya seperti air yang di burung pipit itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Khidir ketika itu? Ternyata begitu di atas kapal, Khidir tadi melobangi kapal itu. Ya, secara apa ya? Secara logika, secara naluri, kalau kita naik kapal tahu-tahu ada yang melobangi kapal kita, ya pasti kita akan protes. Ya. Kita akan protes, pasti itu sudah naluri kita. Akhirnya ya Nabi Musa juga protes ketika itu. Apa protesnya Nabi Musa? Mau menenggelamkan semua yang naik di kapal ini. Lawang kayak kita sudah diberi tumpangan. Lah kok kita membalasnya justru melobangi kapal itu? Apa ini suatu hal yang balas budi kita kepada pemilik kapal itu? Maka dijawab oleh Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Loh iya kan? Tadi kan sudah saya bilang kamu tuh nggak akan sabar ikut denganku. Baru melihat ini aja sudah bertanya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhikni min amri usra. Dah, jangan, kalau pakai bahasa ini saya terjemahkan secara bebas-bebas ya. Jangan engkau permasalahkan apa yang sudah aku lakukan ini. Ini memang aku terlupakan. Aku lengah akan mengingat hal ini. Maka terus kemudian fantolako. Nah, setelah itu fantolako hatta idza laqiya gulaman qatalahu. Kemudian setelah turun dari kapal pergi lagi, menemukan di sana menemukan anak muda, yang kumpulan anak muda sedang bermain. Wallahu alam apa yang main apa kita nggak ngerti, nggak disebutkan di situ. Lalu Nabi Khidir mengambil satu anak yang paling ganteng di situ. Jelas-jelas kelihatan anak itu ganteng, anak itu polos, anak itu tanpa dosa, diambil oleh Nabi Khidir. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir? Anak itu dibunuhnya. Ada banyak riwayat di sana. Ya, ada yang mengatakan dibunuhnya dengan cara disembelih. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu dibunuhnya dengan cara kepalanya dipeluntir. Ada yang mengatakan kepalanya dicopot dari badannya. Wallahu alam. Yang penting di situ adalah Nabi Khidir membunuh pemuda tadi itu. Ya, siapa saja ya pasti kaget. Ya, kita pun kalau melihat seperti itu refleks pasti kita akan bertanya, paling tidak kita akan bertanya. Dan Nabi Musa juga begitu, langsung bertanya, aqatalta nafsan zakiyatan. Wahai Khidir, wahai hamba Allah,
apakah engkau membunuh seorang pemuda yang suci bighairi nafsin, yang mana dia itu akul innaka lan tastati ama iya sobro, bukankah sudah aku bilang kalau kamu gak akan pernah sabar ikut aku. Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Nabi Musa berkata, wahai Khidir, kalau setelah ini saya masih bertanya lagi kepadamu, fala tusahibni, sudah tinggalkan aku, enggak usah engkau perbolehkan aku bersamamu. Qad balagta min ladunni udra, sudah cukup engkau memberikan uzur kepadaku, sudah cukup engkau memberikan maaf kepadaku. Maka apa yang terjadi berikutnya? Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda fa aqamah. Maka berjalan lagi ketika sampai ke suatu negeri, di situ sudah merasa lapar, maka rombongan ini, Nabi Khidir bersama Nabi Musa ini minta makan kepada penduduk kota tersebut. Gak ada yang mau ditamui keduanya. Jadi ketika datang ditolak. Fawajada fiha jidara yuridu ayyang qadda fa aqama. Lalu ketika berjalan mereka rombongan ini menemukan ada tembok yang mau runtuh. Tembok sudah mau runtuh, maka oleh Khidir tembok ini dibangun kembali, didirikan lagi. Ada banyak riwayat, ada yang mengatakan riwayat itu Nabi Khidir hanya memegang tembok itu kemudian berdiri lagi. Ada yang menyatakan tembok itu dirobohkan oleh Khidir kemudian dibangun kembali dari awal. Wallahu alam bisawab, yang mana yang benar antara keduanya. Yang jelas di situ Nabi Khidir mendirikan kembali tembok itu. Melihat itu Nabi Musa juga sabar lagi. Wahai Khidir, wahai hamba Allah, lau syi'ta latakhadta alaihi ajro, kalau kamu mau mbok jadikan mbok qala hadza firaqun baini wa bainik, ini saatnya kita akan berpisah. Hadza firaqun baini wa bainika, tempat berpisah kita, saatnya kita berpisah. Saunabbiuka bitawili malam tastate alaihi sobro, akan aku beritahu kamu, akan aku ceritakan kepadamu tentang hal-hal yang kamu nggak bisa sabar ini tadi. Apa itu? Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aratu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ketahuilah bahwasannya perahu atau kapal tadi adalah milik nelayan miskin, dan perahu ini atau kapal ini akan melewati suatu tempat yang mana rajanya itu lalim, akan mengambil semua kapal-kapal yang bagus secara paksa. Fa'aibaha, maka akadi, dan setelah melewati raja itu nelayannya bisa memperbaiki lagi kapal tadi dan bisa bekerja mencari ikan dengan kapalnya. Itu alasannya. An aiba wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khasina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra.
Fa aradna ayyubadilahuma rabbuhuma khairam minhu zakata wa aqraba rahma. Sementara anak yang aku bunuh tadi, kedua bapaknya, kedua orang tuanya, bapak ibunya adalah orang yang soleh. Saya diberitahu oleh Allah kalau anak ini jika besar dia akan kufur dan takut akan menjadikan kedua orang tuanya tadi terjerumus kepada kekufuran juga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya dengan pemuda yang lebih baik darinya. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan fa arada rabbuka. Cara tembok tadi itu yang punya adalah dua anak yatim. Li gulamaini yatimaini, yang dimiliki oleh dua anak yatim, di mana di dalam kebun tadi ada harta simpanan, kanzun, harta karun kalau bahasa kita. Di dalam kebun tadi ada harta simpanan yang banyak sekali, dan Tuhanmu menginginkan harta itu sampai kepada anak itu. Artinya aman sampai kepada anak itu. Nah, inilah yang diterangkan oleh Khidir kepada Musa. Maka Khidir menyatakan, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Dan apa yang aku lakukan ini adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah takwil atau keterangan dari apa yang engkau tidak sabar terhadapku. Apa yang bisa kita ambil intisari dari kisah ini? Yang bisa kita ambil bahwasanya di atas langit masih ada langit. Di atas orang pintar masih ada yang lebih pintar. Artinya jangan, padahal ilmu itu seharusnya dinisbatkan kepada Allah, tapi justru dinisbatkan kepada dirinya sendiri, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ibadah kita sudah bagus, jangan sampai kita merasa ibadah kita sudah lebih dari orang lain. Ketika kita merasa lebih, justru ketika itulah berarti kita mengalami kehancuran, kemunduran, kemerosotan, karena ada rasa ujub, apalagi sampai kepada takabur dan juga riya, wal'iyadu billah. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sampai lewat jauh sudah waktunya, tidak masalah. Nah, banyak kekurangan di dalamnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.